tidak akan manis. Kenapa? Karena inilah aku diaturkan oleh Allah untuk membuat engkau pedas. Yang lain supaya pedasnya lebih enak, Allah kasih jahe. Kata jahe, aku tidak harus sama seperti lombok, tapi wilayahku beda sentuhannya. Pedasnya sama. Aku juga dikasih, aku ciptakan untuk kalian merica. Pedasnya pun sama, hanya ahli masak yang tahu bedanya. Yang ini menikmati saja, ya kan? Dan mengeluh kenapa terlalu pedas. Ayo, kamu bisa nggak bedakan pedasnya lombok itu di mana? Dominannya di mana? Di lidah dan telinga. Makanya kalau itu pasti korban lombok. Tapi kalau jahe, gimana? Tenggorokan. Kalau merica, perut itu. Tapi ada pedas ini yang tidak bisa paham kecuali bapak-bapak. Kalau pedasnya omongan perempuan, itu namanya sengak. Karena bojo tega kalah. Pak, gimana rasanya itu Pak, dominannya? Hah? Kamu belum pernah rasakan deh. Kalau kamu rasakan bisa mati kau bercerai. Memang tidak terluka tapi hancur rasanya. Memang tersenyum ya Allah tapi ambiar semuanya ya. Itulah senang ya. Sama-sama pedas ya, berbeda karakternya. Oleh karenanya tugas kita kalau jeruknya jeruk nipis dan memang kecut, gak usah ngeluhin kecutnya, karena memang dibikin kecut supaya dinikmati. Campur saja dengan gula, tambah air dan esnya, udah merata, insya Allah rasanya nikmat. Oleh karenanya semua sudah ngomong-ngomong, hidup kita ini sudah senang atau OTW atau masih belum sudah apa OTW? Sudah OTW. Hah? Sudah OTW. Kayaknya mukanya bingung, ya ngomong senang masih susah, ngomong susah yo masih senang, tapi ngomong senang terus kok banyak susahnya. Gini deh, senang susah apa susah senang? Yang pas Susah. coba yang pas itu susah senang apa senang susah. Orang sama di tempat yang sama jawabannya beda, tergantung rasa. Karena memang hidup ini harusnya senang dan senang. Loh, doanya gimana sih? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Terus ada di dunia susah kita. Allah itu kurang apa? Allah berikan gunung-gunung supaya hidupmu indah, supaya kalau kamu berada di dataran rendah kamu bisa naik ketinggian melihat keindahan. Suruh jalan-jalan. Oleh Allah suruh jalan-jalan. Sambil apa? Menikmati kuliner. Sudah jalan-jalan? Belum liburan. Kalau
jalan bener. Kalau yang dari Kembangan ke sini jalan itu bukan jalan-jalan, jalan beneran. Ya, jadi mohon benar kehidupan ini warna dan rasanya kita yang tulis karena resepnya ada di kita. Kalau kekejutan ya bukan karena mohon maaf, bukan karena memang bahannya gak enak, tapi murni karena tangan kita gak ahli. Maka rajin-rajin murojaah, karena dengan murojaah itu tambah ahli. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa makin kesini karena ini berbicara tentang akhir. Berbicara tentang akhir ini kita tidak bisa tidak kecuali berbicara tentang evaluasi. Nah, tema evaluasi tadi yang saya pagi-pagi tadi sudah nanya diskusi sama istri, Pak tahu gitu ya. Saya tanya macam-macam, alhamdulillah begitu udah diskusi dapat materi banyak, saking banyaknya nggak bisa dirangkum. Gimana? Apa ya? Begini, coba kita lihat ayatnya. Ayatnya berbunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu di surah Al-Hasyr itu panggilan spesifik, artinya tidak memanggil manusia secara umum. Itu berarti ada pesan penting. Kalau disebut dengan sebutan spesifik, itu misalnya hanya khusus santri, hanya khusus jamaah IKI, hanya yang begitu itu biasanya sesuatu yang bersifat khusus. Maka hanya yang punya iman. Makanya bentar lagi Ramadan. Ramadan itu yang dipanggil imannya, bukan orangnya. Oleh karenanya nyala imannya menjadi tolak ukur seseorang itu bisa datang. Bukan masalah usia. Makanya kalau Ramadan itu ada yang tua tapi tidak puasa, ada anak-anak tapi puasa. Ada yang sehat tapi tidak puasa, ada yang sakit tapi memaksakan puasa. Karena bukan urusan sehat, sakit, besar, kecil, tapi urusan iman. Anak kecil pun ketika iman dia akan datang. Orang tua ketika tidak nyala imannya dia juga tidak akan datang. Makanya alasannya macam, misalnya saya kalau nahan minum bisa saya. Nahan makan 2 hari tidak makan kuat saya, tapi mau rokok itu kadang gitu katanya. Kalau anak-anak saya nggak makan nggak apa-apa, nggak minum nggak apa-apa, tapi kalau nggak jajan ya bisa. Itu kan sama aja alasannya, karena iman kita. Apa kata Allah? Wal tanzur, hendaklah kalian lihat. Karena ini di ujung, ya harus lihat. Lihat apa? Lihat jejak. Lihat apa? Lihat catatan. Akhirnya lihat itu dibuka kembali nafsu. Nah ini menariknya. Yang kamu lihat itu dirimu sendiri. Kenapa kok kata-kata ini nafsu ini disebut? Kok gak wal tanzur ma qaddamat ligot, tapi menggunakan nafsu? Karena memang ternyata ada banyak hal yang tidak terlihat oleh orang tapi jelas di mata diri sendiri. Coba menurut kalian yang mengerti ini, mohon maaf ibu-ibu saya panggil kalian ini karena ini yang di depan anak-anak kayaknya banyak. Coba siapa yang paling kenal diri kita selain Allah? Suami. Ayo, apakah suami paling mengerti diri kita? Enggak. Apakah istri mengerti kita? Enggak. Apakah temanmu lebih ngerti daripada kamu? Lalu kenapa kamu memikirkan omongan dia? Kan jelas itu. Ibadur rahmanil
mohon maaf ya, kamu mikirin enggak? Kamu sering mikirin omongan orang enggak? Kamu sering mikirin omongan orang enggak? Oh dia aja udah mikir kok kamu mikir. Dia ngomong itu udah mikir kok kamu mikir. Dia itu memang ngerti kamu? Enggak. Memang dia paham kamu? Ya enggak. Lalu kenapa kamu memikirkan? Ya, coba. Orang lain tidak ada satupun yang lebih tahu daripada kita. Wong kita itu di keramaian ini, kita tentu saja seandainya tidak bau, gak ada orang yang tahu kok. Apalagi keluarganya sambil tertawa banyak orang, itu namanya orang strategis. Kalau kentut nunggu banyak tawa, dia lihat aja reaksi kanan, kiri. Kalau nggak reaksi sudah aman. Kalau lagi apes, lagi diem, gitu. Asal orang lain nggak ngomong nggak ada masalah. Tapi kalau kamu kentut, lalu bilang wallahi benar. Kau usah tunggu pandai, bilang aja iya dikit gitu. Selesai. Bahasa guyonan kami di keluarga itu kalau besar namanya kentut, kalau kecil kentit. Karena mati dikit. Ya. Nafsu, ayo fokus pada diri. Kenapa? Allah itu kasih tahu di ayat yang lain begini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kamu itu terhadap dirimu, apakah kamu sudah pernah menelisiknya? Kamu sebenarnya kenal gak dirimu? Dengan dirimu itu kenal gak? Who am I? Kamu itu siapa sih? Coba, banyak gak di antara kita yang kadang jujur saja ya, gak tahu diri, gak kenal diri, ya gak sadar diri, sudah jelek macam saya oleh pemaju. Kadang teman-teman itu kangen kaya. Saya oleh rambut. Wah, sebagai jokir wale yo panjang. Kadang itu gak sadar diri gitu, gak segera sadar gitu. Terutama semua potensi baik dan buruk itu biasanya gak sadar. Ujungnya minder. Akhirnya kita gak fair banget. Sudah gak kenal, kecil lagi pada diri. Kenapa? Ada kita sok bandingin dengan orang. Kamu pernah gak bandingin kamu dengan orang lain? Pernah gak? Nah, kamu bandingin dirimu sendiri dengan orang lain pernah? Pernah? Kamu fair dalam membandingkannya? Fair comparison atau not fair comparison? Loh, kalau kamu memang harus bandingin ya B2B, G2G, business to business. Oh dia manusia, saya juga manusia. Dia bisa, saya bisa. It's fair comparison. Tapi kadang-kadang enggak. Iya sih, dia kan cantik, aku kan. Gimana kecilnya kita mengakui kebaikan orang dan mengakui keburukan kita. Baik dibanding dengan buruk, kejam apa fair? Kamu sering kejam apa fair? Dia pantas, pintar dia. Udah cantik, pintar. Aku jangan dihafal Quran 30 juz. Ya wajar lah, dia kayak gitu lah. Ini kan dia udah tinggi mas, ganteng, petekol, smart, aku kecil, bodoh.
Karena kalau kamu dinilai orang, kamu tersinggung. Kita ini udah tersinggung dengan omongan orang, belum dinilai loh itu, baru diomongin, itu udah tersinggung. Bang, kok tak ketemu sampai ibu. Padahal kan nyata kan. Kok tambah kayak, saya sering diomongin, Ustaz kok tak ketemu, alhamdulillah. Makan gigi jadi daging. Ya benar, setelah makan gigi dia digigit makan. Iya kan? Kadang bilang, oh itu loh. Kadang ibu-ibu itu dikasih, Bu, kok kelihatan tambah tua? Langsung macam, benahin hidungnya. Emang dia siapa ngomong aku tua? Ya memang tua. Saya nggak pakai kacamata juga tua. Ini mau masuk di mana kacamata ini? Ya, coba. Ayo, watandur nafsu dirimu, lihat. Supaya apa? Objektif. Dua, dalam. Karena apa? Ada area yang tidak bisa dievaluasi orang. Apa? Hati dan pikiran kita. Kadang kita ini bagus di tampilan, busuk di perasaan. Kalau ada orang melihat orang lagi dapat prestasi, biasa, paling nyontek, makanya juara siji tau nyontek. Lihat orang pakai satu itu uangnya gelapnya lo palsu. Ayo kita lihat, karena pikiran kita itu kita yang tahu. Maka lihat, watandur nafsu dirimu. Apa yang kamu lihat, nangkap dan sesuatu yang sudah kamu lewati, sudah kamu jalani, itu bisa dibuka ulang. Untuk apa? Ligoding sesuatu yang belum akan kalian jalani. Kalau ngomong hari kemarin untuk hari esok. Karena Ibnul Qayyim itu membagi hari cuma 3 saja. Hari waktu banyaknya itu sebenarnya hakikatnya cuma 3. Hari ini, hari kemarin, dan hari esok. Past, continuous, present, past, present, atau continuous, dan future, future. Nah, yang bahaya itu kan, saya tulis tadi. Pasti itu bagus loh, makanya tema kita yang lalu biar benar. Udah tahu siapa yang menentukan tema itu. Ini hidup ini cuma 3. Hari ini termasuk past apa future? Present and continuous. Hari ini news. Hari ini fresh from the open. Open apa oven ya? Tidak, saya tidak terdistrak dengan Sunda maknanya ya. Kita oven ya, agak sulit sudah open gitu aja ya. Baru kebul-kebul hari ini. Coba makanan itu enaknya masih hangat apa sudah dingin? Atau sudah basi? Gimana rasanya makan makanan basi? Kalau kamu punya makanan basi diapain? Goreng lagi. Gimana pendapat jenengan terhadap orang yang suka nyimpen makanan basi? Pendapatnya gimana? Suka nggak kita nyimpen sesuatu yang sudah lewat? Suka nggak? Apa yang terjadi kalau kita nyimpen sampah? Pasti busuk, pasti sakit,
kita itu hari ini apa kemarin? Apa dulu? Masih disimpan nggak omongannya? Halo? Kamu disakitin orang itu hari ini apa kemarin? Apa dulu kan? Masih disimpan? Ibu masih ingat omongan dia? Teman-teman ada yang pernah sakit hati pernah? Sudah move on? Sudah move on belum? Masih disimpan? Ya Allah. Sudah tahu basi? Padahal ngomong itu seminggu yang lalu, omongannya itu sebulan yang lalu, bahkan omongan setahun, bahkan dia ngomong itu 2 tahun, bahkan 5 tahun. Aku tidak akan pernah lupa. Hah? Masih nyimpen. Dia cuma bilang yang kuat jadi aku. Cobalah. Sebenarnya orang yang berbuat salah itu salahnya ada di kita apa di dia? Orang ini untuk hanya kita soal taisari insan ila masa'a. Allah itu tidak akan mendapati sesuatu bagimu kecuali yang kamu upayakan. Kalau dia yang salah, kamu salah kan? Ya enggak. Oh dia yang salah, iya toh? Kamu salah kan? Kalau kamu dizalimi, kamu zalim kan? Kalau kamu sabar, dapat pahala kan? Ada apa? Terus saat dia menolakmu, kamu sakit hati kan? Yang menolak kan dia. Kamu sakit hati kan? Saya keliru ngomong pada tersangka. Mudah-mudah ini bapak-bapak kan sudah pengalaman. Saya ngomong sama juga. Kalau kamu ditolak itu, kamu sakit hati kan? Yang menolak siapa? Dia. Lah kan dia. Kalau dia salah, yang salah siapa? Lah dia. Kalau dosa, yang dosa siapa? Dia. Kalau kamu sabar, yang pahala siapa? Loh kok kamu mikirin dia? Memang saat kamu mikir dia, dia mikir kamu. Astagfirullahaladzim. Kok tambah gila ini? Yang lebih parah itu Bu, yang menghina ibu itu tertidur di waktu malam. Ibu yang dihina mikir sampai ya Allah, padahal dia sudah tidak mikir. Nah ibu kok masih memikirkan dia aja kan? Coba, makanya terhadap ini, ya terhadap hari yang sudah kita lewati, prinsipnya cuma satu itu, yang lalu biarlah waktu yang menghapusnya, biarkan obat yang menghapusnya. Yo masalahnya, iya masalah.
masalahnya apa? Nah, ya kan dia ngomong sembarangan, dia yang sembarangan kan dia. Iya, tapi kan dia nggak mikir Ustaz, dia kan dia belum mikir, dia yang mikir. Masalahnya dia itu kan nggak tahu perasaan orang, ya wajar. Dia nggak tahu hati seseorang. Dia ngomong sembarangan Ustaz, ngomong sembarangan. Terus yang dosa siapa? Ya dia, yang nanggung resikonya, ya dia. Tapi kok ibu yang marah? Masalahnya dia ngomongin saya. Loh, kalau ibu terima, ya nggak bisa. Subhanallah. Sampai Ibnu Qayyim menyatakan gimana kamar kita jika dipenuhi dengan sampah. Gimana rasanya diundang prasmanan setelah 2 hari? Saya kemarin dibawain istri daging sama saya taruh di jok sepeda motor. Ini nyata ini. Lalu ketika saya masuk kantor besar, karena dikit saya bilang gak enak ini makan daging. Enak ini, enak, fresh. Saya masuk ke atas, saya taruh di jok, liling-liling, lupa. Paginya saya lihat masih lumayan, lupa lagi. 2 hari begitu, ya ternyata tiba-tiba lewat. Terus paksain makan. Emak ini, ya Allah. Sama, semua yang lewat itu tidak boleh dinikmati. Yang boleh dinikmati yang fresh, yang baru masih kedul-kedul hari ini on time. Terus tugas hari ini apa? Tugas hari ini apa? Hari ini sebaiknya ngapain? Ya nikmati. Yang repot itu saat kita suruh nikmati, mikir yang kemarin. Ya Allah, sekarang ini enak mana? Makan bayangan atau makan kenyataan? Misalnya contoh, ngebayangin kopi, tapi minum air putih, rasanya apa? Coba ya. Saya bayangin kopi dulu ya, terus saya minum air putih. Tawa. Ngebayangin susu coklat, kenyataannya kopi. Kira-kira rasanya apa? Coba. Ini namanya eksperimen. Kalau nggak ada contohnya nggak tahu coba ya. Gimana rasanya coklat di bayangan, kopi di lisan. Kopi. Tetap rasanya kopi. Coba. Bayangin makan sate, tapi di depan ada tempe. Rasanya apa? Tempe. Ada orang yang suka nyaman dengan bayangan, tapi lupa dengan kenyataan. Hidup ini hari ini. Bayangan itu masih hari esok. Bayang-bayangin, ya Allah, kalau dia jadi dengan aku indah. Makanya sudah hari ini nikmati hari ini. Kalau makan sesuatu makanya jangan kata Nabi itu, jangan kalian bercepat-cepat karena kenikmatannya ada di situ.
Ingat ya, kadang kamu dan hari kemarin itu merusak kita karena istrinya apa namanya yang muncul hanya nostalgia. Dan hebatnya lagi ingatan kita di masa lalu unforgettable. Dia menempati di otak kanan dan tak akan terlupa karena masuknya melalui cerita. Makanya kalau kamu ditanya, nah ceritanya itu gimana? Oh, yang mana? Yang itu. Makanya itu gak pernah dimolojaah. Iya. Makanya kalau saya dulu, terutama di usia saya, kalau sudah dengar itu pasti ingat walaupun tidak dimolojaah. Resah dan gelisah menunggu diri sini. Itu bapak-bapak menyambut di sudut sekolah tempatnya. Nggak sama malu-malu deh, boleh ya. Supaya ini persoalan ya, kan dia nggak bisa move on. Jangankan dengan lagunya, ingat gedung sekolahnya, ingat semuanya. Oh setan ini. Gimana hidup kita ini mau tenang, masa lalu kita membuntuti dari belakang. Malu aku malu. Ada istri menatapku curiga seakan penuh. Kenapa? Saat kamu belum lahir. Lagu ini dirilis kamu belum lahir, macam-macam. Makanya disuruh-suruh aneh. Takkan walau tak pernah dimulakan selama-lamanya, tapi kan tak terlupa. Ya semuanya ya. Makanya subhanallah, yang paling rumit sudah yang lalu biarlah berlalu karena hidupmu hari ini bukan hari yang kemarin. Mohon maaf ini kalau kamu dimarahin ustazah ingat nggak? Ingat terus. Loh, padahal lo kan kemarin sudah. Masalahnya ustaz kan ngomongnya pedas. Justru pedas itu bikin gairah. Kalau nggak ada pedesnya campak. Justru karena pedes itu melek. Kalau nggak percaya ambil sambal taruh di mata. Insya Allah nggak akan tidur. Tidak. Yang kedua, hidup hari ini nikmati. Dikeroyok kata orang Jawa baik, diteladeni. Dengan apa? Bekal keahlian sedikit, baca lagi resepnya, coba lagi resepnya. Kalau belum nikmat, kembalikan lagi. Begitu, coba lagi resepnya. Insya Allah resepnya benar. Yang nggak benar tangannya. Sudah, kalau itu kok enak sih bebek goreng di sana, di bebek goreng nggak jelas. Iya, lihat lagi bahannya sama, bebeknya sama. Mungkin ada SOP yang kita tidak mengerti. Oh, dikasih ini, dikasih itu. Oh, ini begini, ini begitu. Jujur saja, hanya karena tidak memahami SOP dengan benar. Jujur, kami pernah menyaksikan satu kue, apa namanya, apel yang berkah itu, apa namanya ya? Roti kukus yang cerah. Itu ternyata muluk seperti orang susah, bantat lagi begini. Jujur, itu terjadi betul. Istri saya pernah menyaksikan waktu apa? Waktu mohon maaf pernikahan kakak saya. Jujur, namanya
dibungkus biasanya cerah berwarna begini, itu tiba-tiba begini. Bantak lagi. Padahal saya suka yang bantak karena kalau di kerangku saya giniin lagi, kemudian dipadatkan lagi, bukan suka yang begitu. Tapi ini benar-benar begini. Kita heran. Ini kenapa? Padahal adonannya sama, yang ngadon juga ngadon sama, hanya beda satu itu tumpu sana, tumpu sini. Yang sini begini, assalamualaikum. Sampai gini. Mohon maaf. Bener itu. Sampai bibi yang bilang, oh apinya kurang besar. Ini besarin tambah begini. Oh ini kurang itu. Sampai akhirnya bibi itu dilihat satu-satu. Bener nggak? Iya sebab air lama di pasar. Kedana mah di turuban teh hanya lapan. Di lapan heula turuban. Paham? Harusnya itu sederhana. SOP-nya kurang satu. Yang satu ditutup langsung, yang satu harusnya dikasih gelap. Gelap itu ditali ke atasnya, ditutup dielap. Ternyata begitu ditutup langsung tahu. Jadi hidung ini cerah semuanya. Berarti ada yang SOP belum? Ibu-ibu itu sebenarnya kenapa perempuan itu ada yang kurang SOP-nya. Hari ini harusnya bahagia. Apakah malu kita sama matahari? Apakah malu kita dengan pohon-pohon yang terus mengeluarkan yang terbaik? Apakah malu dengan bunga-bunga yang terus berkembang, dengan kumbang-kumbang yang terus terbang? Dia begini kan? Ya Allah, katanya ya Allah, aku sudah menghiburnya ya Rob. Aku sudah banyak kaya begini, sudah banyak kaya begini. Tapi sudah begini. Kenapa? Ibu-ibu yang hadir itu kan macam-macam. Ada yang ngomong. Ibu ngomong. Kehidupan ini indah, nyaman, surga. Habis deh. Sebelum kita, jangan. Mudah-mudahan setelah didunia ya. Setelah ini baca pertanyaan. Belum maci dikasih biru ini ada tahu deh. Dan jarang-jarang saya ketemu begini ya. Mudah-mudahan. Jadi yang jelas untuk hari wartatu nafsu makot dapat digot, hari itu hari esok belum tentu terjadi, masih misteri. Past is history, future is apa? Misteri. Karena misteri, tidak usah kamu tulisi sendiri, tidak usah kamu pasti. Seperti engkau menentukan, aku kalau nggak dengan dia, aku nggak bisa hidup. Amin. Berarti kamu membatasi Allah untuk memberikan engkau yang terbaik. Jangan mendikte Allah untuk urusan itu. Bilang sama Allah, sempatnya keluarkan. Yang begini. Insya Allah, Allahu Akbar. Allah akan datang COD. Baru saja ditolak terus ngomong, ya Allah rasanya hidup ini ambruk Gusti, sudah tidak ada harganya lagi hidup ini ya Rabb. Oh itu terdengar malaikat Malik langsung WA kalau bisa itu. Bahkan Malik Sherlock. Dadar aku itu sawarai. Dikira hidup cuma begitu-begitu aja. Oh dikali sama malakul maut jangan bilang gitu. Hidup ini penuh makna, penuh arti. Jangankan dengan orang lain, jujur saja diri kita ini harusnya sudah bahagia, ditambah yang lain
momen. Tapi ini momen di mana? Padahal itu fasilitas kemudahan demi kemudahan semuanya. Ya, pokoknya yang malu biar berlalu. Bahasa sederhananya gini, sing wis yang belum di hati. Kalau sekarang sudah ngerti, yang gitu-gitu dilereni. Makanya dulu waktu itu ujiannya gitu, sing wis ya sing durung di hati-hati, saiki wis padha ngerti, loro ati dan dimareni. Gitu. Sing wis ya sing durung di hati-hati, saiki wis padha ngerti, utang-utangi. Oke, begitu. Lalu apa yang dilakukan? Pertama, muhasabah. Watantu nafsu ma qaddamat lighadin, fattaqullaha karena innallaha khabirum bima ta'malun. Maka kata Allah, wala takunu alladziina nasullaha. Jangan kamu seperti orang lalai. Karena tidak sama. Ahli surga dengan ahli neraka itu tidak sama. Coba kita ini termasuk, nggak usah lihat orang deh. Menurut kita, muka kita ini menjurus ke surga atau neraka? Hari ini. Ayo kita keluarkan dah. Ayo pelan-pelan nih. Bapak dan Ibu, muka kita ini muka surga atau muka neraka? Surga. Model muka tengah-tengah itu ashabul a'raf itu. Ashabul a'raf itu orang yang tidak di surga dan tidak di neraka. Doanya ilahi nasdulil firdausi a'la, tapi wala aqwa. Ya Allah, aku tak pantas dapat dia, tapi aku tak tahan kalau dia dengan yang lain. Jangan begitu, lepas. Oh, kamu itu orang tengah-tengah. Coba muka kita ini middle, termasuk pertengahan surga neraka apa surga? Ciri surga itu apa rupanya? Ayo keluarkan ayatnya. Gimana ciri muka surga gimana? Wujuhun yawmaidin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin. Na'imah itu gimana? Semerina ceria. Ini sudah ceria apa susah? Sudah. Hah? Ceria. Atau nggak jelas ini dia kayak jadinya kayak gue separuh setruk. Ayo coba bener. Kalau muka nyodeng, muka gini, wujuh yawmaidin khashi'ah amilatun nasibah tasnamarot. Ayo coba, ini jurusan kita sudah jelas kan? Ya, makanya dari itu lakukan apa? Muhasabah, hitung-hitung. Cuma caranya hitung yang benar dan objektif. Tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Caranya satu, duduk sejenak, cari tempat yang tenang. Apakah waktu malam? Apakah setelah sholat malam? Cari tempat yang tenang. Paling enak jam 2 malam di kuburan. Tenang insya Allah. Saking tenangnya ada yang kata cewek aneh jadi ya. Ini tak kandani yos kono. Yang tenang. Lalu kemudian terisik lihat ke diri, ke dalam yang dalam. Yang pertama, temukan rasanya. Yakin benar ganjalan itu pasti ada. Nikmat keluarkan nikmatnya, susah keluarkan susahnya, nangis keluarkan air matanya. Jangan nangis sambil tertawa. Namanya menangis di atas luka.
di atas lukaku ini dulu itu. Ya, mohon maaf. Coba lihat. Kalau perlu bawa buku sambil begitu. Iya, ini. Terus benar, semua kebaikan kita, semua keunggulan kita, semua kebahagiaan kita keluarkan. Kalau perlu tulis supaya apa? Kita mudah menghamdalah. Alhamdulillah ya Allah, sudah tahu Bapak setoran dapat 5 juz ya. Yang lainnya dia nggak bisa ya, nggak bisa. Alhamdulillah. Itu 4 tahun 5 juz lagi. Ya, sudah keluarkan semua kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, catat kekurangan-kekurangannya, catat kegagalan-kegagalannya, catat kesalahan-kesalahannya. Kita pasti tahu persis kenapa itu terjadi. Kenapa kemarin bangun 2 hari? Jangan coba aku sih ini kenapa? Udah ketemu. Lalu pelan-pelan kalinya kita semua tahu secara objektif. Kalau diukur dengan the real life evaluation, itu nanti kalau jangan cari di Google muncul ya, real life evaluation itu adalah evaluasi menyeluruh untuk melihat keseimbangan hidup. Kalau kita ini hidupnya kadang itu kenapa roda itu dibikin bulat? Kok nggak dibikin kotak? Nah, itu supaya kita tahu hidup kita ini sudah langsat apa kotak-kotak? Apa geblongan? Rata-rata hidup ini kalian pilih atau jalan sendiri? Nah, coba lihat. Yang pertama, the hill evaluation itu yang pertama lihat. Ya, yang pertama adalah lihat fisik kalian hari ini kayak apa. Physical, personal, physical. Saya termasuk yang agak berat urusan. Saya jujur, ya saya harus banyak evaluasi. Gimana? Physical evaluation. Coba secara fisik sudah ideal, bagus. Nah, yang kedua medical. Coba biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak coba duduk berdua, lihat setelah fisik, medical, lihat kesehatannya. Karena Allah sudah kasih tahu bahwa doa itu benar disubit. Lihat kepala meronyok, lihatlah leher bengkok, perut sebelit, dengkul getar, osteoporosis, osteoartritis. Ya Allah, pipis dan lancar, bentuk banter. Bisa evaluasi itu mana yang agak mana ya. Coba itu mulai dievaluasi. Nah, terus kemudian emosional. Masih sering marah atau tidak? Mudah menyerah atau tidak? Atau sudah mulai legowo, gampangan, mudah, sudah mulai nyaman? Coba. Yang ketiga, yang keempat, spiritual. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, ibadah kita, sholat kita, semua yang terkait dengan Allah. Lihatnya. Terus kemudian lihat juga finansial, keuangan gimana. Kalau kamu kiriman lancar, selesai dah, tidak usah diomong. Bapak dan ibu itu dengan keuangan hari ini gimana? Baik-baik saja atau perlu ditingkatkan? Ya, itu coba juga dievaluasi. Juga termasuk marital evaluation. Marital itu hubungan berdua, ya, hubungan suami istri. Kalau belum, tak usah apa ya.
Bisa. Kemudian profesionalitas kita terkait dengan kompetensi kayak apa, personal achievementnya gimana, kita ini keahliannya muncul apa, atau sama ibu-ibu tanya tahun kemarin bisa nyayur apa, jangan bening, tahun ini jangan bening, tahun depan jangan bening boleh, oh bisa apa ya, bisa sudah jangan lotte apa, tewer ngapain, nonton mari dong, kan aduh ya Allah bisa kan saya salut ya, jujur ya, tahun ini buka ini itu banyak kalau apa namanya masuk masak ini enak, masak ini enak, masak ini enak, padahal masak itu dulu enak, masak ini dulu enak, ini dulu enak, karena enak. Terus ya, kemudian apa lagi? Sosial, hubunganku dengan lingkungan kayak apa? Nah nanti dibentuk roda bola, terus dikasih jari-jarinya 8 atau dikasih jari-jari 4 atau dikasih jari-jari 5, seret persis kayak bulatan. Untuk melihat hidup kita seimbang pula, kasih nilai masing-masing ya. 1 di poros di tengah itu puas ya, puas, lebih puas, sangat puas. Di bawahnya itu tidak puas, sangat tidak puas. Jadi nilainya 5 ke bawah, 5 ke atas sampai 10 itu mulai puas sampai puas, sangat puas. 5 ke bawah itu nilainya 0, itu sangat tidak puas. Nah dari titik itulah nanti lihat mana yang sangat tidak puas, mana yang puas, mana nanti ditarik garis. Nanti akan ketemu bentuk lingkarannya, lonjong apa kotak. Jangan gini, sehingga kalau tidak itu gini. Karena dari sepeda yang khasnya tidak sama. Ya, nanti hidup kita akan begitu kalau tidak seimbang. Nah kata kita melihat seperti baik-baik saja, tahu-tahu mati. Karena apa? Kita tidak pernah evaluasi dari evaluation ini. Coba ini nanti dievaluasi, baru dari situlah tentukan ya warna baru, tujuan baru, kemudian strategi baru, minimal mohon maaf menentukan prioritas kebaikan. Kalau ngomong prioritas berarti hadapannya cuma 3. 1 buruk, 2 baik, 3 campuran baik dan buruk ya. Kalau baik dulu, baik itu prioritasnya cuma 3, baik, lebih baik, paling baik. Jadi keputusannya kalau kita hanya baik-baik, lakukan yang baik. Kalau ada yang lebih baik, pilih yang lebih baik. Kalau ada yang terbaik, pilih yang terbaik. Kalau buruk, pilih, tetap dipilih. Kalau bisa menghindar, menghindar. Tapi kadang nggak bisa menghindar, pilih buruk saja, lebih buruk, paling buruk. Maka kalau paling buruk jangan dipilih, yang lebih buruk jangan dipilih, yang buruk saja. Lalu bercampur antara kebaikan dan keburukan. Di buruk ada kebaikan, dalam baik ada keburukan. Gimana? Sederhana, pilih yang kebaikannya paling banyak dengan keburukan yang paling sedikit. Lalu susun dalam satuan perbaikan. Prinsipnya yang kurang dikurangi, yang lebih dilebihi. Saya ini kurang semangat, jadikan semangat. Oh saya sudah semangat, berarti tambahin atau minimal istiqomah. Karena nanti dengan evaluasi ini akan ketemu hidup kita di ujung tahun 2024 ini kayak apa. Ya, itu sebagai
sebagai pemicu nanti bisa diskusi sebentar karena sudah habis ya Mas Said.